Bagaimana kabar Bapak dan Ibu yang saya muliakan? Saya berharap ketika Bapak dan Ibu terbangun dari tidur, tubuh rasa-rasanya menjadi jauh lebih ringan. Seluruh sendi terasa longgar, dan hati diliputi oleh kedamaian, serta rasa syukur yang mendalam kepada Sang Pencipta. Namun, sebagai dokter yang setiap hari menemui orang tua yang saya sayangi, bolehkah saya menebak apa yang seringkali dirasakan? Apakah telapak kaki Rusrazania sangat tebal dan kaku saat pertama kali menapak lantai? Banyak sekali di antara bapak dan ibu yang kemudian menghela napas panjang, lalu berbisik dalam hati bahwa semua keluhan fisik ini adalah hal yang wajar karena faktor usia. Banyak yang memilih pasrah dan menganggap bahwa ketika usia sudah melewati angka kepala 6, maka tubuh yang rontok, lemas, serta kadar gula darah yang melambung tinggi adalah sebuah kepastian alamiah. Hari ini saya Dr. Irfan Ali ingin berdiri untuk mematahkan mitos keliru tersebut dengan nyata. Di dalam bilik praktik saya, kebahagiaan terbesar muncul saat menyaksikan senyum kembali merekah di wajah keriput yang sebelumnya dilingkupi duka. Saya sering melihat para sepuh yang datang dengan tatapan putus asa, seolah masa kejayaan fisik mereka sudah habis terbakar waktu. Padahal, tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri jika diberikan asupan murni yang tepat dari alam, tanpa perlu terus membebani sistem dalam pencernaan kita. Beberapa waktu yang lalu, ada kejadian nyata di klinik saya yang membuat saya terkejut sekaligus terharu. Datanglah seorang lansia bernama Bapak Ahmad yang usianya sudah 65 tahun, dengan kondisi kaki gemetar dan gula darah bertengger di angka 300. Namun selang 2 bulan kemudian, beliau masuk dengan langkah mantap, tanpa dipapah dan gula darah puasanya turun, stabil menjadi 110, karena rutin minum teh hijau, tanpa gula, dengan cara yang tepat. Hari ini, saya akan membongkar seluruh rahasia kebugaran Bapak Ahmad tersebut, khusus untuk Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Simak terus hingga bab kelima, karena di sana ada rahasia instan mengenai terapi luar yang paling aman menurunkan gula darah. Jangan lupa tekan subscribe sebagai bentuk dukungan emosional yang tulus agar saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini bisa terus hidup dan membagikan ilmu manfaat untuk para lansia di seluruh Indonesia tercinta kita semua. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita duduk berdampingan dengan santai sejenak. Bayangkan, kita sedang mengobrol di teras rumah yang sejuk, ditemani embus angin yang lembut, dan suara alam yang menenangkan hati. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami mengapa tubuh kita tidak lagi terasa sekuat dulu. Secara biologis, ketika kita melangkah melewati usia senja, seluruh sistem di dalam tubuh kita mengalami melambatnya tingkat metabolisme yang cukup drastis. Metabolisme itu seperti kompor di dalam tubuh yang bertugas mengubah makanan menjadi energi. Ketika usia bertambah, api di dalam kompor tubuh ini mulai mengecil secara perlahan, sehingga sisa zat makanan menumpuk di darah menjadi gula darah tinggi. Coba bayangkan, sebuah aliran sungai di desa yang awalnya deras, kini berubah menjadi lambat, kental, mendangkal, dan dipenuhi banyak sampah, karena pembuluh darah lansia, persis seperti aliran sungai yang menua tersebut. Ketika aliran darah melambat, kotoran atau sisa glukosa yang tidak terpakai mulai menempel pada dinding pembuluh darah. Keadaan ini membuat pipa penyalur darah di dalam tubuh menjadi kurang fleksibel dan cenderung mengeras seiring waktu. Akibatnya, zat makanan yang seharusnya disalurkan dengan cepat ke seluruh otot justru tertahan di tengah jalan, membuat jaringan tubuh kekurangan energi bersih, dan sel-sel menjadi kelaparan di tengah kemewahan makanan. Ketika kadar gula terlalu tinggi, darah berubah sifatnya menjadi kental dan lengket, seperti sirup pekat. Jantung yang sudah sepuh harus bekerja sangat keras memompa cairan kental tersebut melalui pipa pembuluh darah yang sudah mulai menyempit. Aliran darah menjadi tidak lancar untuk mencapai bagian tubuh yang paling ujung, seperti kaki dan otak. Masalah inilah yang membuat ginjal terpaksa bekerja lembur bagaikan mesin pompa tanpa henti untuk membuang racun gula. Akibatnya, Bapak dan Ibu harus terbangun berkali-kali di malam hari
hanya untuk pergi ke kamar mandi, yang membuat waktu tidur terpotong. Pasokan energi di dalam otot belum sepenuhnya pulih, sehingga tubuh terasa kaku, berat, dan dipenuhi rasa pegal menyiksa sepanjang hari. Kondisi fisik yang tidak nyaman ini, lambat laun melahirkan rasa cemas, dan hilangnya semangat di dalam dada karena takut menjadi beban bagi anak cucu yang sangat kita cintai selama ini. Lalu bagaimana cara kita membersihkan aliran sungai yang mulai mengental di dalam tubuh bapak dan ibu tersebut? Disinilah keagungan Tuhan bekerja melalui alam murni yang diciptakannya dengan penuh kasih sayang. Penawar itu tersimpan di dalam kesederhanaan selembar daun murni yang tumbuh di lereng gunung yang sejuk, yaitu daun teh hijau tanpa gula. Ini adalah wadah nutrisi bumi yang murah, namun berkhasiat setara dengan kemewahan obat modern saat ini. Di dalam setiap lembar daun teh hijau murni, terdapat pejuang alami yang kita sebut sebagai pasukan sapu lidi ajaib. Coba bayangkan, setiap sel di dalam tubuh kita adalah sebuah rumah kecil yang memiliki pintu penutup yang kokoh. Agar gula darah bisa masuk ke rumah untuk dimasak menjadi energi, pintu itu harus dibuka menggunakan sebuah kunci khusus bernama insulin. Pada tubuh lansia, lubang kunci pintu rumah sel ini seringkali sudah mulai karatan dan macet. Daun teh hijau yang tumbuh alami menyerap mineral murni dari tanah pegunungan yang belum tercemar oleh polusi modern. Mineral murni inilah yang membentuk kekuatan pasukan sapu lidi untuk bekerja secara spesifik memperbaiki kerusakan mikro di dalam tubuh orang tua kita. Ketika diseduh dengan benar, kebaikan bumi ini akan larut sempurna dan siap menjadi pelindung yang membersihkan sumbatan manis di dalam pembuluh darah tanpa efek samping zat kimiawi. Ketika bapak dan ibu mengkonsumsi teh hijau tanpa gula, pasukan sapu lidi ajaib ini akan mengalir masuk dan langsung bergerak menuju lubang kunci yang karatan tadi. Mereka bekerja dengan lembut, mengikis karat, sehingga kunci insulin dapat masuk dengan sangat mudah untuk membuka pintu rumah sel lebar-lebar. Gula yang tadinya menumpuk di aliran darah akan segera mengalir masuk ke dalam rumah sel untuk diubah menjadi tenaga yang berkah bagi tubuh kita semua. Teh hijau juga melenturkan dinding pembuluh darah yang kaku, sehingga pipa pembuluh darah yang menyempit bisa kembali melebar dengan sangat rileks dan mengalirkan oksigen segar ke otak. Namun, semua manfaat ilmiah ini hanya bisa terwujud nyata jika bapak dan ibu memilih jenis teh hijau yang murni dari alam. Jangan pernah menggunakan teh hijau instan kemasan botol plastik atau sasetan yang penuh zat kimia, pengawet, dan gula, karena justru merusak lambung orang tua. Saya sangat memahami bahwa di dalam hati kecil bapak dan ibu yang saya sayangi pasti muncul sebuah keraguan atau rasa takut akan efek samping lambung perih. Rasa takut bapak dan ibu adalah sesuatu yang wajar karena kondisi pencernaan orang tua memang sudah mengalami penurunan kekuatan. Oleh karena itu, rahasia utama dari keberhasilan terapi internal dengan meminum teh hijau ini terletak pada aturan dosis yang sangat kecil serta ketepatan waktu yang sempurna. Langkah awal, ambil daun teh hijau kering murni, cukup seujung sendok teh saja, atau satu kantong teh celup. Siapkan 2 ukuran 300 ml, lalu tuangkan air yang sudah didiamkan 2 menit setelah mendidih, agar suhunya hangat kuku. Biarkan daun teh larut hingga airnya berwarna hijau kekuningan, yang sangat jernih dan tipis transparan. Minumlah ramuan encer hangat ini saat perut kosong setelah bangun tidur, dan setelah meminum segelas air putih hangat. Air hangat berfungsi untuk membuka pori-pori usus dengan lembut, agar zat berkhasiat dari daun teh bisa langsung diserap secara maksimal, tanpa hambatan. Ketika diserap dalam kondisi bersih, ramuan ini bertindak seperti perisai yang melapisi dinding pencernaan dari asam berlebih. Proses penyerapan yang tenang ini memastikan bahwa organ hati dan empedu tidak terkejut, melainkan bekerja selaras dalam menyalurkan nutrisi ke pembuluh darah lansia. Teh hijau hangat ini akan mengalir lembut melapisi dinding lambung tanpa merangsang asam lambung berlebih, lalu bersiaga di usus halus untuk menjaga stabilitas sirkulasi darah tubuh. Pasukan teh hijau bekerja menghambat pemecahan gula yang terlalu cepat dari makanan sarapan, sehingga kadar gula darah tidak melonjak tinggi, melainkan tetap landai. Namun kondisi fisik setiap orang tua adalah unik
sehingga kita harus menyampaikan maklumat medis yang sangat jujur. Jika di antara bapak dan ibu saat ini sedang berjuang melawan penyakit kronis tahap lanjut, seperti gangguan fungsi ginjal atau gagal ginjal kronis yang mengharuskan pembatasan cairan atau memiliki riwayat tekanan darah tinggi parah yang belum terkontrol obat dokter, tolong lewati bab meminum teh hijau ini. Konsultasikan dahulu dengan dokter keluarga yang merawat di rumah karena keselamatan. Bapak dan ibu adalah prioritas utama di atas segalanya. Bagi bapak dan ibu yang harus melewati terapi internal karena kondisi lambung yang sensitif, tolong jangan berkecil hati. Sekarang kita memasuki bagian paling aman, yaitu terapi eksternal dari luar. Tubuh dengan metode merendam kedua telapak kaki, menggunakan air rebusan teh hijau hangat yang pekat. Metode ini 100% aman untuk semua lansia, tanpa melibatkan saluran pencernaan sama sekali. Namun memiliki hantaran energi penyembuhan yang luar biasa. Telapak kaki manusia adalah peta dari seluruh organ dalam tubuh, karena di sanalah berkumpul ribuan ujung saraf tepi. Ketika gula darah tinggi, ujung saraf kaki mengalami kelaparan dan kerusakan karena letaknya jauh dari jantung, sehingga memicu rasa kebas, dingin, dan kaku pada kaki orang tua. Melalui kehangatan seduhan teh hijau pekat yang meresap dari luar kulit, kita akan mengetuk pintu saraf tersebut untuk kembali bekerja melancarkan aliran darah. Pemilihan wadah terapi juga memegang peranan penting agar kaki bisa beristirahat dengan posisi lurus dan tidak tertekuk secara paksa saat proses perendaman berlangsung. Bapak dan ibu bisa menggunakan ember kayu atau baskom plastik tebal yang mampu menahan suhu hangat air lebih lama di dalam ruangan. Posisi duduk yang nyaman akan membantu otot paha dan betis mengendur, membuka gerbang bagi aliran darah untuk turun mengalir tanpa hambatan. Langkahnya adalah siapkan baskom plastik lebar yang muat kedua kaki hingga atas mata kaki. Rebus 1 liter air bersama 2 sendok makan penuh daun teh hijau murni sampai warnanya hijau tua pekat, lalu tuangkan ke baskom. Tambahkan air dingin biasa sampai suhunya hangat kuku yang nyaman di kulit. Jangan terlalu panas karena bisa melukai kulit lansia. Gunakan punggung tangan untuk menguji kehangatan air sebelum merendam kaki selama 15 menit saja. Sensasi awal yang muncul pada permukaan kulit luar adalah pori-pori yang mulai melebar menerima kehangatan air seduhan teh pekat tersebut. Air hangat ini membawa partikel aktif katekin masuk menembus lapisan kulit ari untuk langsung menenangkan simpul saraf tepi yang tegang. Perlahan-lahan kebas yang biasanya membuat kaki terasa seperti mati rasa akan mencair, digantikan oleh rasa hangat merata yang menjalar naik ke atas sistem tubuh kita. Duduklah di kursi dengan rileks, lalu turunkan kedua telapak kaki ke dalam baskom hangat tersebut. Secara perlahan, rasakan sensasi fisik berupa kehangatan yang merayap naik menuju betis, disertai getaran atau kesemutan halus di ujung jari. Jangan cemas, karena getaran halus itu adalah bukti nyata bahwa pembuluh darah tepi yang tadinya menciut kaku akibat sumbatan gula kini mulai membuka lebar dan mengalirkan oksigen segar, pembawa kesembuhan yang sejati. Waktu selama 20 menit merendam kaki adalah waktu yang teramat berharga bagi jiwa kita semua. Jangan habiskan waktu ini dengan memikirkan beban hidup yang berat, melainkan ubahlah menjadi ritual penyembuhan emosional, spiritual yang mendalam. Pejamkan mata secara perlahan, tarik napas dalam lalu embuskan dengan kelembutan hati sembari berzikir, berdoa, atau membisikkan rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat napas kehidupan dari Tuhan. Saat Bapak dan Ibu menarik napas dengan tenang, bayangkan seluruh ketegangan batin dan tumpukan beban pikiran ikut keluar bersama hembusan udara. Ritual spiritual ini melatih jantung untuk berdenyut lebih teratur dan menurunkan tekanan pada dinding pembuluh darah secara alami. Keikhlasan menerima kondisi tubuh saat ini justru menjadi obat paling mujarab yang mengaktifkan kembali kekuatan pertahanan internal yang tersembunyi di dalam diri. Ketika batin tenang, otak akan menghentikan hormon stres dan beralih memproduksi hormon kebahagiaan yang melancarkan aliran pembuluh darah secara alami. Setelah selesai angkat kaki, lalu keringkan memakai handuk lembut secara perlahan,
tanpa digosok keras. Oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni ke seluruh permukaan kulit, sambil dipijat lembut dari ujung jari naik ke pergelangan kaki, agar kulit orang tua tetap lembab, kenyal, dan terhindar dari luka. Kulit kaki yang dirawat dengan kelembutan minyak alami akan terhindar dari bahaya pecah-pecah yang sering menjadi pintu masuk infeksi bakteri berbahaya bagi penderita diabetes. Kelembapan yang terjaga dengan baik membuat struktur kulit kaki lansia tetap lentur dan memiliki ketahanan yang baik terhadap gesekan alas kaki. Sentuhan kasih sayang saat memijat kaki sendiri juga mengalirkan energi positif yang membuat tidur menjadi sangat lelap. Jika ritual merendam kaki dengan teh hijau hangat ini dilakukan sebelum tidur malam, maka kualitas istirahat Bapak dan Ibu akan mengalami perubahan yang sangat menakjubkan. Sensasi hangat pada telapak kaki mengirimkan sinyal aman ke pusat otak untuk menurunkan suhu inti tubuh yang memicu pelepasan hormon melatonin, penentu tidur lelap. Saraf tegang ditenangkan, sehingga otot betis yang biasa mengalami kram malam hari akan menjadi sangat rileks. Perbaikan sirkulasi ini juga membuat organ ginjal tidak lagi mengalami kepanikan untuk terus membuang cairan di waktu tidur, sehingga frekuensi terbangun untuk buang air kecil atau beser akan berkurang banyak. Bapak dan Ibu akan menikmati tidur utuh dari malam hingga subuh tanpa gangguan dan bangun dengan segar. Secara perlahan, Bapak dan Ibu bisa mulai meninggalkan obat tidur kimia yang memberatkan kerja ginjal dan hati orang tua kita selama ini. Mari kita memandang manfaat jangka panjang jika terapi teh hijau murni tanpa gula ini dijadikan sahabat setia setiap harinya. Manfaat tersebut akan meresap ke dalam sistem pergerakan otot dan kelenturan sendi orang tua agar terhindar dari kelumpuhan. Banyak lansia mengeluh jari tangan kaku seperti terkunci atau lutut nyeri berderit karena molekul gula berlebih mengikat protein sendi dan merusak bantalan pelumas alami di dalam rongga tubuh kita. Terapi rutin teh hijau bertindak laksana pemberian oli alami yang meredakan peradangan sendi dan mencairkan timbunan asam laktat yang membuat otot kaku. Jari tangan kembali mudah ditekuk dan nyeri lutut akibat rematik akan mereda tanpa gesekan tulang yang menyakitkan. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh lansia agar terhindar dari kecelakaan fatal berupa terpeleset di lantai kamar mandi atau tersandung undakan pintu rumah. Ketika Bapak dan Ibu mampu melangkah dengan kokoh tanpa rasa takut akan jatuh, suasana kebahagiaan di dalam rumah akan ikut berubah menjadi lebih ceria. Anak dan cucu tidak lagi dilingkupi rasa khawatir yang berlebihan setiap kali melihat orang tua mereka berjalan sendirian di ruang tamu. Kemandirian fisik ini adalah hadiah terindah di hari tua, di mana Bapak dan Ibu tetap bisa beraktivitas memeluk cucu dengan tawa lepas yang bugar. Dengan pulihnya rasa sensitif telapak kaki dan kelenturan sendi, Bapak dan Ibu bisa berjalan tegak dengan penuh percaya diri, tanpa perlu ditopang oleh tongkat penahan. Bapak dan Ibu bisa kembali bugar, bergerak aktif bermain bersama anak cucu tercinta dengan penuh tawa kebahagiaan. Selain itu, benteng imunitas tubuh juga dijaga ketat oleh kandungan antioksidan teh hijau yang berfungsi sebagai antiseptik pembunuh kuman alami yang sangat aman. Bapak dan Ibu bisa menggunakan sedikit air seduhan teh hijau hangat untuk berkumur sampai ke pangkal tenggorokan selama beberapa detik demi membersihkan sarang bakteri penyebab flu. Bagi lansia, menjaga kebersihan tenggorokan adalah hal vital agar daya tahan tubuh selalu prima dari serangan batuk musiman. Kelenjar getah bening akan dibersihkan dari racun peradangan sehingga tubuh memiliki vitalitas melimpah untuk menikmati masa tua yang indah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum aturan terbaik untuk melakukan rangkaian terapi alami ini agar menjadi panduan yang mudah diingat di rumah. Langkah awal, minumlah secangkir seduhan tipis teh hijau murni tanpa gula saat perut masih kosong setelah bangun tidur untuk menyalakan metabolisme. Langkah kedua, lakukan terapi merendam kedua kaki di dalam baskom air teh hijau pekat hangat selama 15 menit sebelum tidur malam. Kunci utama dari keberhasilan ikhtiar sehat ini adalah konsistensi atau keteguhan hati untuk melakukannya secara rutin setiap hari,
dengan penuh keikhlasan batin. Kesehatan sejati tidak dibangun dari pengobatan mahal yang instan, melainkan dari rajutan kebiasaan kecil yang konsisten. Namun selalu jadilah pendengar yang baik bagi bahasa tubuh sendiri. Jika terasa ada tanda penolakan seperti perut kembung atau kulit memerah, segera hentikan terapi. Sebagai variasi rasa, agar tidak bosan, Bapak dan Ibu boleh menambahkan seiris serai memar atau jahe bakar ke dalam seduhan teh untuk menambah kehangatan lambung pencernaan kita. Ingatlah sebuah kalimat bijak, bahwa kesehatan adalah mahkota keindahan di atas kepala orang sehat, yang hanya bisa dilihat oleh orang sakit. Di usia senja ini, mari kita jaga mahkota tersebut dengan rasa syukur yang tinggi kepada Tuhan yang Maha Pengasih selalu. Setiap butir keringat dan usaha yang Bapak dan Ibu lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh ini dinilai sebagai bentuk ibadah yang sangat luhur di mata Tuhan. Jangan pernah mengeluh atau merasa lelah dalam merawat fisik yang telah menemani perjalanan hidup selama puluhan tahun di dunia ini. Rawatlah sisa usia ini dengan penuh sukacita. Jadikan setiap ritual sehat sebagai momen berharga untuk merayakan kebaikan hidup yang melimpah. Sebelum saya menutup saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali menundukkan kepala memanjatkan doa tulus dari lubuk hati terdalam untuk Bapak dan Ibu. Ya Tuhan, angkatlah segala rasa sakit, linu, dan kebas dari tubuh tua orang tua kami ini. Jinakkan kadar gula darah mereka agar selalu normal dan stabil. Karuniakanlah umur panjang yang berkah, tubuh bugar mandiri, serta hati yang dipenuhi kedamaian selalu. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih atas perhatian dan ketulusan hati Bapak dan Ibu sekalian yang telah mendengarkan pemaparan ini dari awal hingga akhir kalimat. Tolong bagikan cerita kesehatan ini kepada kerabat sesama lansia, agar menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat bagi sesama. Sampai berjumpa kembali di video edukasi penyakit dalam berikutnya. Tetaplah tersenyum karena senyuman bugar Bapak dan Ibu adalah kebahagiaan kami. Salam sehat.